sudah hadir begitu ya. Izin kami record dan juga akan di live stream ke YouTube untuk kegiatan hari ini dari teman-teman panitia. Jadi kalau ada tulisan recording bisa diklik ya saja ya gitu. Baik, secara resmi kita akan memulai program webinar hari ini. Izinkan saya memperkenalkan, nama saya Switenia Puspalestari sebagai Direktur Eksekutif dari Diverse Clean Action. Sebelum memulai secara resmi, saya menyambut gitu ya kehadiran Bapak PLT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ando Sarifudin MSI. Ada juga di sini dari perwakilan dan tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara, izinkan saya nih dapat request untuk menyampaikan pantun begitu. Jadi ada pantun yang saya siapkan, tapi tolong Bapak Ibu sekalian komentar cakep ya, begitu saya selesai menyampaikan pantunnya. Baik, jalan-jalan ke penjaringan lewat Marunda. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di webinar pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Itu tadi pantun yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menyambut kita semua ke dalam webinar di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sebagai bentuk kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Wahana Visi Indonesia, dan Diverse Clean Action dalam program FINLA, begitu ya. Baik, di sini saya juga mau menyambut semua list undangan dari mulai perwakilan Wali Kota Jakarta Utara, perwakilan Wali Kota Jakarta Timur, ada suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Jakarta Timur, ada juga Kecamatan Cilincing, Penjaringan, dan Jatinegara, baik Pak Camat maupun yang mewakili. Lalu di dalam daftar hadir yang sudah bergabung bersama kita juga ada teman-teman Satpol Laksana Hidup dari Cilincing, Penjaringan, dan Jatinegara, dari Pak Lurah maupun perwakilan dari Kelurahan Cilincing, Marunda, Semper Barat, Penjaringan, dan Cipinang Besar Selatan. Ada juga perwakilan 10 Ketua RW, dan dari PKK-nya juga, tidak hanya Bapak Ketua RW, dan juga dari PJLP Pendamping. Ada juga teman-teman dari bidang pengelolaan sampah di tingkat RW, baik ketua bidang maupun kepala seksi, dan juga tentunya dari teman-teman Yayasan Wahana Visi Indonesia dan Diverse Clean Action. Oke, kayaknya tadi komentar pantunnya banyak yang asik nih. Aku kasih sekali lagi deh, pantunnya udah disiapin nih. Pergi tamasya ke Pulau Pari, indah pemandangan di sana-sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Switenia, moderator pada webinar hari ini. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung atau Bapak Ibu sekalian mau bertanya bisa langsung menyebutkan saya salam Kak Tenia begitu ya di chat. Jadi nanti saya mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh panitia dan bisa di-share kembali. Nanti kita akan foto bersama setelah mendengarkan sambutan dari perwakilan DLHDKI dan juga Wahana Visi Indonesia. Selain rename namanya menjadi instansi strip nama begitu ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan virtual background seperti yang saya gunakan. Dan nanti Bapak Ibu juga jika mau bertanya, itu mekanismenya bisa tulis di kolom chat, jadi tidak usah klik raise hand atau mengangkat tangan, tapi langsung diketik saja di chat Zoom maupun di YouTube. Panitia akan membantu mensortir. Dan nanti kita akan memilih beberapa pertanyaan terbaik untuk mendapatkan souvenir dari teman-teman panitia. Baik, tanpa berpanjang lebar karena sudah waktunya untuk sambutan, nanti mungkin live stream-nya menyusul begitu ya YouTube-nya. Tapi kita sudah kehadiran langsung yang terhormat Bapak Fransinaga dan Bapak Dr. Anda Syaripudin. Mungkin untuk sambutan bisa dimulai dari Bapak Fransinaga dulu ya, dari Wahana Visi Indonesia, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Fransinaga, Project Manager dari program PINLA dari Wahana Visi Indonesia.
Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Trandus Syarifuddin MSI, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, rekan-rekan dinas, Dinas Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan perwakilan Sudin, perwakilan dari kantor wali kota, kemudian dari 5 kelurahan, dampingan Pinla, dari Kecamatan Cilincing, Penjaringan, dan Jatinegara gitu ya, di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan Satpol dan PJLP yang mendampingi RW, dan rekan-rekan dari RW ya, dan perangkat termasuk BPS yang mungkin hari ini menjadi yang menjadi fokus kita juga membahas terkait dengan Pergub 77, pasti ngomongnya terkait dengan BPS, seperti itu ya, rekan-rekan yang sudah diberikan amanah. Kemudian pengurus bank sampah, teman-teman yang memang udah menempatkan hatinya gitu ya untuk melayani masyarakat melalui bank sampah juga gitu. Mungkin kita nggak di masa-masa yang sulit ini, kita sadarin bahwa sulit betul kita bertemu dan untuk ngobrol, berbicara terkait dengan persampahan gitu ya. Tapi terima kasih untuk teknologi gitu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang akhirnya rela gitu ya, meringankan langkah lah, membuka HP gitu, meringankan jari untuk bertemu di ruangan Zoom ini. Mudah-mudahan hari ini kita ini menjadi langkah awal juga gitu ya, kita membiasakan diri untuk bisa beradaptasi dengan masa-masa sulit dan terus meningkatkan kapasitas kita terkait dengan persampahan, sehingga nanti dengan kolaborasi kita semua dari pemerintah, LSM, masyarakat, kita bisa mewujudkan pengelolaan sampah yang baik di Jakarta gitu, sehingga nanti itu akan pengaruh ke kesehatan kita, kesehatan anak-anak kita, ke masa depan mereka juga nantinya, seperti itu. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik, dan terima kasih secara khusus kami ucapkan pada Dinas Lingkungan Hidup, terutama Pak PLT Kepala Dinas yang sudah sangat mendukung acara ini, sehingga dan harapannya ini juga bisa meningkatkan pengetahuan kita, kapasitas kita sebagai stakeholder atau yang berurusan lah gitu ya dengan persampahan, itu baik dari pemerintah, baik dari LSM juga kami sangat menantikan gitu ya peningkatan kapasitas di sesi ini, dan kemudian juga tentu saja untuk masyarakat dan rekan-rekan BPS yang sudah diberikan amanah oleh pemegang wewenang di daerah masing-masing. Demikian mungkin kata sambutan dari saya, singkat. Mudah-mudahan acara hari ini juga bisa diberkati Tuhan dan bisa berjalan dengan lancar. Dari saya demikian, Mbak Tenia. Saya kembalikan kepada Mbak Tenia. Terima kasih Bapak Frans. Jadi tadi sudah mendengarkan ya sambutan selaku program panitia. Sekarang kita bisa langsung sambut pemberi sambutan sekaligus pembuka kegiatan Bapak Dr. Andes Syarifuddin MSI selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Teni. Waktunya Pak Sinaga. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya, dan teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Timur, atau yang mewakili teman-teman kepala bidang di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, lalu teman-teman camat nih di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, Camat Cilincing, Camat Penjaringan, Jatinegara, dan juga teman-teman lurah yang ada di 3 kecamatan tersebut, Lurah Marunda, Semper Barat, Penjaringan, dan Cipinang Besar Selatan atau CBS. Nggak lupa juga rekan-rekan kami di lapangan, para Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan, dari beberapa kecamatan yang tadi ada Jakarta Utara dan Jakarta Timur, teman-teman para ketua bidang pengolahan sampah pada struktur rukun warga, lalu para ketua tim PKK RW, para PJLP pendamping RW, hadirin undangan yang berbahagia.
tentunya pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua orang yang berbahagia, insya Allah orang yang masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah keterbatasan kita pada masa pandemi. Mungkin di tahun kedua ya, menurut saya ini kita sudah melaksanakan pandemi COVID dari tahun 2020 bulan Maret dan April, sekarang sudah masuk di Agustus. Mudah-mudahan dengan penuh kesabaran dan terus berdoa pandemi ini bisa cepat berakhir di negeri tercinta ini. Bapak dan Ibu, bahwa upaya pelibatan masyarakat khususnya di dalam pengolahan sampah yang mana mereka punya tanggung jawab yang sama, ini menjadi satu keharusan dan harus kita laksanakan dalam waktu yang dekat ini, sehingga terlihat semua punya tanggung jawab yang besar bagaimana mengelola sampah sejak dari sumbernya, yaitu di lingkup rukun warga. Pemprov DKI tentunya sudah membuat kebijakan dengan menerbitkan Pergub 77 tahun 2020, 2742 RW, kita pastikan semua sudah terbentuk bidang pengolahan sampah RW-nya yang secara paralel dibantu oleh tim PKK RW, kader pendamping PJLP untuk melaksanakan program pengolahan sampah pada lingkup RW, dengan salah satunya mungkin yang beberapa bulan ini terus kita lakukan pembinaan, yaitu pemilahan dan pengangkutan terjadwal pada RW-RW tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pada kesempatan pagi ini saya pun mengucapkan apresiasi kepada teman-teman dari Diver Clean Action, lalu dari Wahana Visi Indonesia yang sudah sejak lama sudah memberikan sumbangsih kepada kita masyarakat Jakarta dan juga kepada Pemprov DKI untuk sama-sama mengambil peran melakukan pembinaan kepada beberapa RW yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur untuk melakukan implementasi pengolahan sampah lingkup RW sejalan dengan kebijakan Pergub 77 tahun 2020. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Wahana Visi Indonesia dan Diver Clean Action sebagai organisasi masyarakat yang melaksanakan program PINLA, Filipina, Indonesia, dan Sri Lanka, dengan fokus kegiatan tadi saya sampaikan mendukung kegiatan pengolahan sampah di tingkat masyarakat, merupakan kolaborator Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan ataupun mengimplementasikan Pergub 77 tahun 2020. Sejak tahun 2020, Wahana Visi Indonesia dan DCA, Diver Clean Action, sudah melakukan pendampingan, tadi saya sampaikan, di 10 bank sampah yang berada di 7 RW Kota Administrasi Jakarta Utara dan 3 Kota Administrasi Jakarta Timur. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup, saya tadi juga menyampaikan apresiasi, ini mungkin bisa diketularkan ya Pak kepada mungkin teman-teman baik LSM maupun NGO yang lainnya bisa ikut sama-sama dengan DLH berkolaborasi membentuk RW-RW binaan yang memang saat ini di tengah keterbatasan kita terus melakukan upaya-upaya pengolahan sampah sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama tentunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kondisi optimal pengolahan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja pengolahan sampah RW, di mana rencana kerja dalam 1 tahun yang dibuat menjadi target kerja pengolahan sampah lingkup RW. Hasil capaian target akan menunjukkan perubahan bila dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, rencana kerja dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan pengolahan sampah pada lingkup RW itu sendiri. Saat ini 147 RW yang sudah ditetapkan menjadi RW percontohan yang sudah mengimplementasikan Pergub 77 tahun 2020 dengan membentuk bidang pengolahan sampah pada RW-nya dan telah melaksanakan
pemilahan dan pengangkutan secara terjadwal. Target selanjutnya saya berharap RW yang lain yang teman-teman dari suku dinas lingkungan hidup di tingkat kota juga sudah mempersiapkan. Jadi dari 147 tadi yang masing-masing adalah dari masing satu kecamatan, di bulan Oktober ini kita akan meningkat pada posisi di 600 RW. Jadi Mbak Teni, Pak Sinaga, kita punya target ini di Oktober tuh 600 RW yang sudah bisa ditetapkan sebagai RW yang sudah melakukan pemilihan dan pengangkutan terjadwal. Jadi ini kerja keras kita, masih waktu 2 bulan, mudah-mudahan dari 2.742 RW, 30%-nya itu bisa kita capai sebelum di Desember tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan sumbangsi baik pemikiran maupun tenaga untuk pengolahan sampah lingkup RW di Jakarta, dengan harapan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat sebagai satu ladang amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuatu yang kita lakukan ini kita harus punya prinsip semuanya itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan niat yang baik dan juga dengan keikhlasan kita pun akan mendapat dukungan dari masyarakat dan juga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Sekali lagi selamat mengikuti webinar teman-teman semua, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, ya kan, jaga iman dan juga prokes yang ketat sebagai satu ikhtiar kita sebagai manusia yang harus kita lakukan. Setelah itu baru kita bertawakal. Insya Allah kita semua sehat dan keluarga, salam sehat, dan mudah-mudahan doa kita nanti dikabulkan beberapa bulan ke depan ini, atau mungkin bulan depan insya Allah COVID-nya sudah selesai, maunya seperti itu gitu kan. Karena semua ini tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Syarifuddin. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain, mohon menyalakan mukanya begitu ya, videonya di Zoom, karena kita akan secara resmi membuka kegiatan ini dengan berfoto bersama dengan Bapak Syarifuddin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau coba menggunakan virtual background juga bisa langsung diklik download. Nanti untuk mengubah virtual background ada di tanda panah atas di sebelah gambar kamera. Namun sambil kita lihat sudah banyak ini Bapak Syarifuddin dan Bapak Frans yang menggunakan wajah begitu ya. Dan nampaknya banyak yang pun di luar rumah melaksanakan dengan prokes yang ketat, menggunakan masker dan lainnya. Senang sekali nih Bapak Ibu sudah mulai terbuka semua wajahnya. Sekalian saya mau menginfokan di sini sudah ada 100 peserta hadir bersama kita di Zoom dan banyak yang sedang mengantri di YouTube gitu ya. Jadi yang nonton via YouTube mungkin bisa foto selfie nanti di post dan di tag di Instagramnya DLHDKI maupun Jakarta Sadar Sampah dan juga teman-teman WVI dan DCA. Baik, nampaknya sudah cukup ditunggunya. Jadi kita bisa berfoto bersama, mungkin delete di sini tulisannya kita akan delete foto bersama dengan Mas Rizky atau Mbak Fiska. Sudah siap untuk foto? Atau mungkin bisa... Ya, siap. Siap, oke. Baik, mungkin di halaman pertama, di aba-abanya saya atau Mas Rizky? Di Mbak aja nggak apa-apa. Baik, ini ada 5 halaman ya, jadi kita senyumnya agak lebih panjang. Jadi untuk halaman pertama dulu, siap 3, 2, 1. Oke, untuk di halaman kedua, kita mulai lagi ya. Senyum lagi, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu juga kalau mau foto sendiri di laptopnya atau di handphonenya bisa di screenshot gitu ya. Oke, kita ke halaman ketiga. 3, 2, 1, senyum.
Baik, ke halaman keempat. Kita berfoto lagi. 3, 2, 1. Nah, halaman terakhir nih, halaman kelima. Mari kita foto bersama. 3, 2, 1. Baik, Mas Rizky, sudah aman? Aman. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyalakan fotonya. Dengan ini Pak Syarifuddin ini sudah resmi dibuka ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Syarifuddin dan Bapak Frans atas sambutannya. Langsung saja kita memulai kegiatan hari ini dengan mendengarkan materi pertama dari PSM DKI, dari DLH DKI, lalu nanti dilanjut ke materi kedua dari lab tanya dan gerakan kota tanpa sampah, dan nanti dari tokoh masyarakat. Langsung saja dari yang pertama, materinya terkait Pergub DKI nomor 77 tahun 2020, baik latar belakang maupun urgensi pelaksanaannya yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Andriani selaku Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat dari bidang peran serta masyarakat DLH Provinsi DKI Jakarta. Untuk Bu Susi, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tenia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak PLT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan arahan dan sambutannya dalam webinar terkait sosialisasi pengelolaan sampah lingkup rukun warga pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Finla, dan yaitu dari WVI Wahana Visi Indonesia dan dari DCA Diverse Climate Action. Yang saya hormati perwakilan Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Timur, kemudian juga perwakilan camat serta lurah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang menjadi lokasi pendampingan dari program Finla yang dilaksanakan oleh WVI dan DCA ini. Terima kasih Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam suasana yang cerah pagi ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas tadi, bahwa Pergub Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 ini memang telah diundangkan sejak tahun 2020, Bapak Ibu. Nah, latar belakangnya adalah karena jumlah sampah yang dikirimkan ke Bantar Gebang perharinya itu mencapai kurang lebih 7.702 ton. Nah, kenapa hal ini bisa terus meningkat, padahal ketersediaan atau fasilitas daya tampung dari Bantar Gebang itu sudah sangat sedikit untuk bisa menampung sampah-sampah yang dikirimkan dari Jakarta. Nah, itu semua lah yang menjadi concern dari Pergub 77 tahun 2020 ini. Nah, kemudian juga adanya paradigma lama ya, yaitu kumpul, angkut, dan buang dari sumber sampah. Nah, itu yang ingin diubah paradigma ini di dalam Pergub 77 tahun 2020, karena memang ternyata 60,5% sampah itu berasal dari permukiman, yaitu dari lokasi rumah-rumah kita masing-masing, itu bisa menghasilkan timbunan sampah itu sampai dengan 2,7 ton per tahun dari penduduk DKI Jakarta yang tidak hanya warga asli DKI, tapi juga berasal dari di dalam Jakstrada DKI Jakarta. Kita sudah memiliki target ingin menurunkan jumlah volume sampah yaitu sebesar 30% pada tahun 2025. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan dari ditetapkannya Pergub 77 2020 ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengurangi volume sampah yang dibawa TPST Bantar Gebang.
tadi. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi warga. Karena memang sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak ya, tapi sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama, baik pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian juga dunia usaha. Nah, ya, yang ketiga itu adalah agar terbangunnya paradigma baru pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yaitu melalui pelibatan peran serta masyarakat. Nah, dilakukan melalui apa? Melalui 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Izin suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Jelas, Bu Susi. Alhamdulillah. Ya, nah bagaimana pelibatan masyarakat itu bisa dilakukan? Setelah diundangkannya Pergub 77 tahun 2020, maka telah dibentuk bidang pengelolaan sampah sebagai bagian dari kepengurusan RW. Jadi di bawah ketua RW itu ada satu bidang, yaitu bidang pengelolaan sampah. Nah, di bawahnya terdapat 2 seksi, yaitu seksi operasional dan seksi pengawasan. Nah, apa itu seksi operasional dan pengawasan serta tugasnya masing-masing bisa kita lihat pada slide berikut ini. Nah, tugas dari bidang pengelolaan sampah yang paling penting itu pertama-tama adalah melakukan penyusunan rencana kerja. Ya, di dalam rencana kerja ini sebelumnya sudah diidentifikasi kondisi pengelolaan sampah yang ada di warga. Nah, rencana kerja nanti akan ditetapkan mengenai jadwalnya, kemudian mengenai kebutuhan sarana dan prasarananya, kemudian kepengurusannya, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah mengusulkan lokasi TPS 3R untuk wilayah RW-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena memang sampah-sampah yang dihasilkan di rumah Bapak dan Ibu itu diharapkan bisa terselesaikan di sumber. Jadi, sampah organik itu langsung diolah di TPS 3R-nya atau pengelolaan sampah organiknya. Sedangkan untuk sampah anorganik itu nanti dimasukkan ke bank sampah atau ditabung. Sedangkan sampah B3 dan sampah residu ini nanti yang akan diangkut oleh petugas gerobak untuk disampaikan ke TPS selanjutnya. Kemudian juga mengusulkan pengadaan pewadahan sampah, apakah itu untuk tong sampahnya, untuk komposternya, kemudian untuk EM4-nya, dan sebagainya. Usulkan kepada Sudin Lingkungan Hidup masing-masing wilayah. Kemudian juga BPS ini diharapkan untuk menjamin tertib pemilihan sampah, karena memang diharapkan nanti akan ada pengawasan terhadap pelaksanaan pemilahan oleh masing-masing rumah tangga. Juga memastikan kebersihan lingkungan supaya tidak ada lagi sampah liar. Kemudian dia juga BPS ini diharapkan melakukan pengolahan sampah RW serta melakukan pengangkutan residu ke TPS atau TPS 3R. Untuk selanjutnya residu inilah nanti yang akan dikirimkan ke Bantar Gebang. Tadi mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana serta menyiapkan petugas. Nah, karena petugasnya nanti ada 2 ya, untuk seksi operasional dan pengawasan serta sosialisasi. Lalu juga melaporkan pelaku penumpukan, pembuangan, dan pembakaran sampah ini kepada Ketua RT untuk nanti bisa ditindaklanjuti atau diberikan sanksi oleh Ketua RT. Nah, ini untuk ketua dari BPS nanti diharapkan ada 6 hal yang dilakukan, antara lain yaitu membuat perencanaan pengelolaan sampah. Seperti tadi ya, untuk membantu tugasnya BPS RW, lalu melakukan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, memberikan sanksi kepada rumah tangga yang tidak memilah sampah, antara lain misalkan bagi warga yang tidak memilah sampah nanti tidak akan diangkut sampahnya. Kemudian juga menggabungkan perorangan dan swadaya masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah
Nah, ini dia nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti yang akan dilakukan oleh DCA dan juga WVI melalui program Finla, yaitu melakukan pendampingan kepada Bapak dan Ibu di lokasinya masing-masing. Lalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pendanaan dan pembiayaan pengelolaan sampah. Nah, kemudian ini adalah untuk seksi operasional. Yang dilakukan oleh petugas gerobak nanti itu adalah melakukan pilah, olah, dan angkut. Jadi petugas gerobak diharapkan untuk terus mensosialisasikan mengenai pilah, olah, angkut ini kepada setiap rumah yang dilayani. Lalu melakukan pengumpulan residu. Residu ini nanti dibawa ke TPS atau TPS 3R. Lalu juga melakukan pengolahan sampah mudah terurai atau sampah organik. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai teknologi yang tersedia ya. Bisa melalui lubang resapan biopori yang ada di rumah Bapak Ibu, atau dilakukan melalui BSF Magot jika di sana sudah tersedia, atau juga melalui tong komposter. Nah, ini ada berbagai teknologi disesuaikan dengan pilihan dari Bapak dan Ibu. Lalu juga melakukan pengurangan sampah materi, bisa dilakukan dikirim ke bank sampah atau juga nanti disedekahkan sampahnya melalui atau dikirimkan kepada pelapak. Lalu dia juga nanti menyediakan tempat penyimpanan B3. Menyediakan tempat penyimpanan B3, ini karena memang khusus penanganannya, lalu juga melakukan sampah yang terpilah itu untuk diangkut ke TPS 3R. Jika memang di RW tersebut tidak ada lahan untuk mengelola sampah. Nah, kemudian juga melakukan pencatatan, karena ini bagian dari laporan yang harus disampaikan nanti di dalam evaluasi. Akan ada penghitungan volume sampah. Jadi volume sampah Bapak dan Ibu nanti akan dilakukan penimbangan masing-masingnya untuk sampah mudah terurai, sampah daur ulang, sampah B3, dan sampah residunya. Lalu juga dilakukan pendataan rumah tangga. Nah, kemudian ini untuk seksi sosialisasi yang akan dilakukan itu adalah yang pertama adalah terus melakukan sosialisasi kepada rumah-rumah melalui RT, kemudian juga PKK, ada Desa Wisma, ada Posyandu ya, karena memang ibu-ibu ini adalah ujung tombak nih dari pemilahan sampah yang ada di rumah tangga. Kemudian juga yang kedua, menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampahnya. Kemudian juga melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah, terus melaporkan hasil sosialisasi ini kepada ketua bidang untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan, serta ini memberikan rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Nah, pengawasan yang paling penting ini juga perlu dilakukan oleh lurah. Nah, karena memang lurah ini perannya adalah yang membawahi RW. Nah, sehingga kami di dalam melakukan pendampingan ini tetap melakukan koordinasi dengan lurah di lapangan. Nah, kemudian ini adalah alur dari pengangkutan sampah ya, Bapak Ibu. Jadi sampah yang dihasilkan di rumah itu tadi dipilah menjadi 4 jenis, yaitu sampah mudah busuk atau sampah mudah terurai, kemudian sampah daur ulang, sampah B3, dan residu. Untuk sampah yang mudah terurai, ini dilakukan pengelolaannya di lokasi RW, Bapak dan Ibu. Jika memang tersedia sarana untuk melakukan pengolahan tersebut, atau bisa untuk sampah daur ulangnya itu bisa diberikan juga di
ditabung di bank sampah. Sedangkan sampah B3 dan sampah residu inilah yang akan diangkut oleh petugas gerobak dalam keadaan terpilah, ini disampaikan ke TPS kecamatan. Kemudian untuk selanjutnya disampaikan ke Bantar Gebang. Nah, ini Bapak dan Ibu. Petugas gerobak itu nanti akan melakukan penjemputan sampah ke rumah warga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu memeriksa jenis sampahnya. Jika memang sampah tersebut sudah dipilah, maka sampah ini nanti akan diangkut. Tapi jika tidak dipilah, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan RW-nya masing-masing. Lalu untuk sampah B3 ini nanti akan dibawa ke TPS B3 tingkat kecamatan, lalu disampaikan ke TPS B3 tingkat kota untuk selanjutnya dimusnahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan untuk sampah yang non B3 itu dibawa ke TPS 3R. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi bahwa di dalam pengangkutan sampah ini, ya, ini sesuai dengan Pergub, maka sudah ada jadwal atau harinya masing-masing. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa melakukan pemilahan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, bagaimanakah peranan dari masing-masing pihak di dalam mengembangkan BPS RW ini? Yang tadi rumah tangga ya, rumah tangga peranannya adalah untuk menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah, kemudian mematuhi ketentuan pengelolaan sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan yang ketiga adalah melakukan pemilihan sampah dan pengolahan sampah. Sedangkan untuk bidang pengelolaan sampah, tugasnya tadi ya Bapak Ibu, yaitu untuk penyelenggara pengelola sampah, di sana menginisiasi pembentukan bank sampah dan pengolahan sampah mudah terurai, melakukan tertib pengelolaan sampah. Nah, ini dilakukan memang secara door to door yang nanti juga akan didampingi oleh petugas dari PJLP maupun dari PKK. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan RW serta melaporkan pertanggungjawaban kepada ketua RW yang selanjutnya dilaporkan ke lurah. Sedangkan untuk pendampingan itu nanti akan dilakukan oleh PKK dan juga PJLP dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi masing-masing RW ini nanti ada 2 PJLP pendampingnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pengelolaan sampah di lingkup RW-nya, kemudian juga melakukan pendampingan dan edukasi pemilahan sampah, kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi dari pengelolaan sampah yang ada. Nah, ini juga tadi saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah ini tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri hanya oleh warganya saja kah atau pemerintahnya saja kah. Nah, nanti memang di dalam BPS RW ini ada juga peran dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini kalau dari lingkungan hidup tugasnya adalah melakukan pembinaan. Nah, seperti yang hari ini kita laksanakan, telah dilakukan pendampingan kepada Bapak dan Ibu bagaimana aturan sesuai dengan Pergub 77. Jadi kami tetap akan melakukan penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi baik secara online seperti ini dalam pertemuan maupun melalui media sosial milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian untuk suku dinas lingkungan hidup, itu akan melakukan pengawasan terhadap kinerja PJLP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS RW, serta memastikan warga itu dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Nah, hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Kemudian untuk camat dan lurah itu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS RW. Nah, jadi memang camat dan lurah inilah nanti yang akan sangat berperan di dalam melakukan pembinaan kepada Bapak dan Ibu Ketua RW. Nah, ini di dalam Pergub 77 juga diberikan penghargaan ya kepada BPS RW yang telah berhasil melakukan pengelolaan sampah di warganya. Bentuk penghargaannya itu dalam bentuk sertifikat dan plakat serta juga pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah. Tahun ini Bapak dan Ibu kita menargetkan akan membentuk 147 RW percontohan di DKI Jakarta dan memang ini alhamdulillah sudah mendapatkan tambahan dari RW-RW Bidaan Finla, ini kurang lebih ada 10 RW tambahannya. Nah, tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini ya Bapak Ibu, ini adalah bukan webinar sosialisasi yang pertama, nanti akan ada kelanjutan dari acara pada hari ini. Jadi ini adalah awalnya, kemudian nanti diharapkan Bapak dan Ibu itu dapat menyusun rencana kerja sesuai dengan rembuk dari warga, kemudian kami nanti dari Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Finla itu juga akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan kepada pelaksanaan BPS RW di lokasi di lokasi Bapak dan Ibu, evaluasi dari pelaksanaan implementasi Pergub 77 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih Bu Susi. Pas 20 menit. Oke, Bapak Ibu, bagi yang menanyakan materi, nanti insya Allah akan di-share setelah acara. Jadi jangan lupa untuk isi daftar hadirnya dulu, karena ketika sudah mengisi daftar hadir, nanti baru bisa kita follow up kembali untuk reminder bagaimana mengakses file-file dari hari ini. Baik, Bu Susi, kita sebelum masuk ke tanya jawab akan mendengarkan dulu materi kedua. Materi kedua ini, saya diingatkan. Sebelum masuk ke materi kedua, mungkin Bu Susi dan DLH ada video dulu ya, yang mau ditayangkan. Mungkin bisa di-play dulu videonya sebelum kita masuk ke Mbak Wilma nanti dari Laptanya dan Gerakan Kota Tanpa Sampah. Baik, kita masih menunggu videonya untuk di-play. Mungkin dari teman-teman DLH, ini videonya terkait Pergub DKI nomor 77, jadi memberikan gambaran ke kita ya Bu ya. Setelah mendengarkan materi dari paparan, kita juga bisa melihat dari videonya. Nah, video ini juga bisa diakses oleh publik, mungkin nanti bisa disebarkan juga ya ke grup WA-nya masing-masing. Baik, apa kita masih menunggu video atau mau lanjut dulu ke materi kedua? Sepertinya masih ada kendala ya, Mbak Tania, mungkin kita lanjut dulu. Baik. Makasih Bu Susi. Oke, berarti seperti plan awal nih, videonya nanti kita simpan karena video terbaik, kita menyimpan yang terbaik untuk terakhir gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Di sini sudah siap bersama kita ada Ibu Wilma Krisanti selaku co-founder dari Laptanya dan Gerakan Kota Tanpa Sampah, dan akan memberikan materi kepada kita terkait proses pendampingan dan praktik baik di tingkat warga. Bu Wilma, untuk waktunya saya persilakan 20 menit dari sekarang. Iya. Selamat siang atau pagi? Selamat pagi semuanya. Mbak Tenia, terima kasih sudah dihantarkan dan menemani kami moderator hari ini ya, acara hari ini. Mungkin saya izin share screen. Mbak Tenia, sebelumnya suaraku terdengar dengan jelas nggak ya?
Dengar dengan jelas, Bu. Oke, baik. Paparannya belum full screen namun ya. Oke, ya baik. Aku buat full screen. Ini sudah? Ya, sudah bisa diakses. Ya, sudah bisa terlihat. Iya, baik. Ibu Bapak sekalian, maaf ini sebentar saya kecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu Bapak sekalian. Juga yang terhormat tadi ada Bapak Syarifuddin selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, teman-teman dari Binla ataupun juga Diverse Clean Action, kemudian ada Pak Frans dari Wahana Visi dan semua tamu kehormatan yang hadir hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Wilma Krisanti dari Lab Tanya dan Gerakan Kota Tanpa Sampah. Jadi Lab Tanya didirikan Desember 2014 sebagai studio desain sosial dan ekologis yang mengembangkan beragam metode, baik riset, eksperimen kolektif, juga desain partisipatoris untuk merespon beragam tantangan kehidupan berkota demi terwujudnya kota yang adil dan lestari. Dan Kota Tanpa Sampah sendiri adalah sebuah gerakan inisiatif dari studio desain Lab Tanya yang dimulai di awal 2015 yang mengajak warga kota mengembangkan praktik hidup yang berkesadaran ekologis dan minim sampah, khususnya pada lingkup kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, di hari ini saya mau memperkenalkan bahwa di awal kami diminta untuk menjadi narasumber. Waktu itu diminta bermitra oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, diminta untuk menjadi narasumber di sosialisasi untuk implementasi Pergub 77. Nah, pada saat itu kami berpikir kayaknya nggak cukup nih sosialisasi saja, dan kami walaupun kami secara tugas formilnya sebagai narasumber, tapi kami ambil kesempatan ini untuk lebih dari itu, membantu DLH mengambil bagian juga untuk suatu gerakan perubahan kolektif yang besar ya, kolektif gitu ya, di perubahan kota dalam halnya bidang persampahan. Jadi kami bantu untuk menyusun, merencanakan, juga membuat satu rangkaian konsep dari BIMTEK untuk Pergub 77 ini. Nah, di sini, Nah, ada latar belakang kalau untuk mengenai pergubnya itu apa dan detail tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi secara lengkap, jadi bahkan detail pembagian perannya juga. Nah, mungkin saya bisa sedikit saya sampaikan ulang aja untuk latar belakangnya. Waktu itu kami diminta untuk BIMTEK ini adalah yang pertama, ini karena Jakarta sudah darurat sampah. Nah, jadi terus-menerus bertambah, tidak ada cerita berkurang. Nah, bahkan 2021 ini bahkan terancam tertutup gitu, tutup ataupun tidak sanggup tampung sampah warga kotanya. Dan yang kedua, adalah Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 mengenai Jakstrada DKI Jakarta. Nah, di sini berbicara atau ada amanah bahwa untuk mengurangi sampah di tahun 2021 ini harusnya terjadi pengurangan sampah mencapai 24%. Nah, dari situ kami lihat juga belum ada, harusnya ada satu upaya dan kemudian yang bisa dapat dihitung dengan tentunya adanya pengukuran ataupun besar sudah dicapai berapa gitu ataupun tercapai berapa pengurangannya. Dalam itu basisnya adalah pengurangan terukur. Nah, berikutnya tentang peraturan latar belakangnya dari peraturan Pergub, tentunya Pergub DKI Jakarta nomor 77 tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah lingkup RW. Nah, di sini maksud tujuannya yang seperti disampaikan Pak Bu Susi tadi, seperti pertama sudah pasti mengurangi volume sampah DKI Jakarta yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Yang kedua, terbangunnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat dengan serta sampah daur ulang dan lain-lain ya.
Terus kemudian meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat di DKI Jakarta. Jadi menambah partisipasinya. Terus yang keempat, ini yang paling penting berikutnya adalah sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Karena ini seperti saya bilang tadi, ini gerakan kolektif dan perubahan besar-besaran. Nah yang kelima, tentunya tindak lanjut dan implementasi dari Pergub DKI Jakarta nomor 77 tahun 2020, khususnya tindak lanjut dari telah terbentuknya BPS RW di tiap kota ataupun tiap RW di DKI Jakarta. Nah, yang berikutnya yang penting juga adalah 147 RW terpilih sebagai awal dari gerakan atau perubahan. Nah, mungkin perlu saya sampaikan beberapa poin dalam Pergub 77 ini yang juga menjadi poin dalam kami menyusun atau membuat konsep BIMTEK ini. Nah, salah satunya adalah di Pergub 77 itu amanahnya adalah pengelolaan sampah lingkup RW yang berbasis basis kerjanya adalah kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi. Nah, oh ya, perlu saya sampaikan di sini di depan, mungkin saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian ataupun di pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi catatan ya. Jadi ini bukan satu hal yang sudah harus sudah pasti betul, tapi ini mungkin bisa dijadikan, kami akan membuat ini jadi berbagi catatan apa yang telah kami lakukan bersama DLH DKI Jakarta. Harapannya dalam hal ini WVI, DCA juga akan bermitra dengan pemerintah juga DLH DKI Jakarta tentunya tidak memulai dari nol, dan segera bisa mempersiapkan diri semoga ataupun agar terjadi yang perubahan yang lebih baik. Nah, dari sini perlu saya sampaikan tadi BPS RW itu sebagai aktor utamanya dalam Pergub 77 ini, tentunya aktor sebagai BPS RW itu akan tetap didukung oleh warga, selain didukung oleh warga RW juga dari PKK. Nah, di sini pemerintah mengirimkan wakilnya di setiap BPS RW seorang ataupun satu orang PJLP atau penyedia jasa lainnya dan perorangan. Nah, di peran pentingnya BPS RW di dalam Pergub 77 ini, tentunya melewati struktur kerja ini mau menyampaikan bahwa BPS RW dengan peran yang besar itu tidak bekerja sendirian, tapi didukung oleh stakeholder yang besar dan luas gitu. Jadi di sini adalah buat Bapak Ibu BPS RW sekalian, ini adalah kesempatan buat Ibu Bapak sekalian dan tim gitu tentunya untuk mewujudkan menuju kesempurnaan atau perbaikan lingkungan gitu ya, yang akan tentunya dengan enaknya yang enaknya adalah didukung oleh stakeholder yang besar gitu, banyak dukungan yang akan datang ataupun teman-teman kolaborasi gitu, teman-teman diskusi juga. Nah, tentunya di sini dari seperti tadi dibilang lurah, camat, juga sampai wali kota ataupun bupati, dan sampai ini terus memonitor dan berdiskusi gitu ya, sampai dengan tingkat gubernur. Tentunya nggak bisa sampai langsung ke Pak Gubernur langsung, tapi dari sini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kemudian Sudin Lingkungan Hidup di tiap kota, kemudian ada satpol, juga supervisor yang bisa langsung bertemu dengan memsupervisi dari peran PJLP. Nah, berikutnya dari sini kami perlu sampaikan juga di awal pada setiap KBI BIMTEK kami juga menyampaikan bahwa ini loh ada nomor telepon ataupun nomor kontak penting gitu yang bisa dihubungi BPS RW atau semua tim, karena di sini adalah kerja kolaborasi. Dan ini di sini menunjukkan di bagan ataupun tabel ini menunjukkan bahwa komitmen gitu, kami apresiasi juga komitmen dari pemerintah gitu ya, wakil pemerintah juga untuk siap sedia dihubungi setiap saat untuk berdiskusi ataupun mungkin menyampaikan sesuatu gitu, agar dari teman pekerjaan ataupun peran bersama ini bisa terus berjalan, tidak misalnya teman-teman dimanapun gitu, baik dari BPS atau tim BJLP dan seterusnya itu mempunyai kendala ataupun tantangan, bisa langsung menghubungi teman-teman yang ada di sini, baik di setiap kota administrasi memberikan nomor kontaknya yang siap dihubungi.
Nah, ini kami lihat ini adalah satu langkah yang baik juga dan menunjukkan komitmen dari pemerintah siap untuk dikontak. Nah, yang berikutnya poin dari Pergub 77 dan di BEMTEK ini adalah pengelolaan sampah lingkup RW yang menitikberatkan juga ada pemilahan dan pengangkutan terpilah juga terjadwal, dan yang kedua pengolahan sampah di tingkat RW. Namun paling besar adalah ataupun titik di fokusnya adalah di pemilahan di setiap rumah tangga. Jadi terjadi pemilahan di rumah tangga. Jadi harapannya setelah dipilah gitu, misalnya warga belum bisa mengolahnya sendiri, yang penting dipilah, terus kemudian dia akan diangkut terjadwal gitu, diangkut secara terpilah dan terjadwal. Kemudian baru harapannya bisa diolah di tiap RW ataupun misalnya buat RW yang memang sudah advance gitu dan buat RW yang baru tahu, jadi belajar dulu ya, oh ada apa sih pemilahan, kemudian ada apa di pengolahan, setelah memang siap nanti bisa bersiap di berikutnya. Buat yang belum siap bisa semua yang dipilah itu langsung diangkut terpilah oleh DLH DKI Jakarta. Nah, berikutnya, jadi tadi poinnya adalah yang penting terjadi pemilahan, gitu ya, diangkut, terpilah, dan terjadwal. Jadi belum diharuskan, tapi bisa dipersiapkan di RW Bapak Ibu sekalian untuk bersiap mengolah nantinya. Nah, yang berikutnya mengenai format kegiatan BIMTEK. Jadi karena BIMTEK ini terjadi ataupun terjadi di masa pandemi. Jadi semua rangkaian BIMTEK itu dilakukan secara online melalui Zoom. Yang sudah terjadi sebenarnya ada 4 BIMTEK. Nah ini yang metode ataupun formatnya adalah di sini ada teori, ada praktik ya. Jadi ada 2. Yang pertama di dalam kelas itu Ibu Bapak sekalian mendengarkan aneka teori, berdiskusi juga. Nah, harapannya dan kemudian pulang setelah dari BMTEK itu mempunyai tugas yang harapannya ini bisa harusnya dikerjakan bersama-sama oleh tim BPS RW dengan tim pendampingnya. Dan ini harapannya pertama terjadi latihan tadi komunikasi gitu, terus kemudian kolaborasi, dan ini yang penting ya terjadi. Jadi setiap kali ada teori dan diskusi di kelas, kemudian kita praktikan. Jadi warga diminta untuk mempraktikkan. Jadi dipraktikkan tadi teori yang didapat, kolaborasi dan kerjasama dipraktikkan. Begitupun juga di sesi 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, di setiap rangkaian ini tujuan ataupun goalnya dari sesi 1, 2, dan 3 itu goalnya adalah dokumen rencana kerja yang saat itu pada saat warga diminta untuk mengirimkan ataupun diharapkan mempunyai dokumen rencana kerja sebagai panduan untuk melaksanaan pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah. Nah, ini tujuan goalnya adalah ini. Jadi rangkaian kegiatan ini menuju dokumen rencana kerja. Terus kemudian yang pertama sesinya adalah mengenai pokoknya ini adalah draft ya, jadi teori tersebut ataupun apa yang kami sampaikan, diskusi yang terjadi di kelas, ini adalah hal-hal yang dibuat untuk mempersiapkan warga dalam menyusun draft dokumen rencana kerja. Yang pertama mengenai hal-hal seperti bagaimana kategori pemilahan, mengenali kategori pemilahannya, apa yang diperlukan dalam pemilahan di rumah, kemudian mungkin pemilahan di tingkat lingkungan, terus kemudian bagaimana pemilahan disiapkan. Nah, terus kemudian di kedua itu menyusun draft rencana kerja juga, tapi lebih mendalami apa itu pengolahan sampah di tingkat RW. Ya, jadi apa yang dipelajari ataupun didiskusikan lebih dalam di dalam kelas itu adalah mengenai bagaimana sih setiap sisa konsumsi ataupun sampah itu di 4 kategori tadi itu yang sudah dihasilkan bagaimana diolahnya, baik di rumah atau diolah bisa di skala lingkungan, baik di RT ataupun di RW. Nah, kemudian dari situ juga pulang membawa ada tugas sebenarnya yang harus dikerjakan bersama-sama, sama seperti di BIMTEK 1. Itu juga harapannya lebih mendalami dan ngobrol bersama timnya BPS RW ya mengenai pengolahan sampah di tingkat RW nanti baiknya bagaimana.
Terus kemudian di sesi 3 atau BIMTEK ketiga itu adalah sesi asistensi. Jadi di sesi asistensi ini BPS RW punya kesempatan bertemu dengan kami para fasilitatornya satu persatu, melihat bagaimana draft dari dokumen rencana kerja yang sudah disusun bersama tim tadi, secara kelembagaan, aturan, sarana, prasarana, juga bagaimana partisipasi warga. Jadi apa aja yang disusun untuk dilaksanakan gitu ya. Nah, di sini satu persatu setiap RW punya kesempatan untuk ngobrol dan asistensi mengenai draftnya. Nah, kemudian pulang gitu warga diharapkan ataupun BPS RW dan tim diharapkan juga ada perbaikan dan penyusunan dokumen melalui forum rembuk warga. Nah, tadi kan di draft 1, di draft 2 gitu BPS RW dan timnya itu menyusun di dalam tim gitu ya. Tentunya ada koordinasi dan diskusi bersama stakeholder terkait gitu. Bisa jadi terjadi juga nggak hanya di PJLP, tapi melibatkan Sudin, melibatkan kelurahan dan kecamatan tentunya. Nah, terus kemudian harapannya draft tadi yang sudah dibuat atau disusun BPS RW itu diperbaiki ataupun ada perbaikan penyusunan dokumen melalui forum rembuk warga. Karena penting nih, jadi nggak ujuk-ujuk jadi dokumen rencana kerja, tapi apa yang sudah dirumuskan atau disusun di tim, kemudian disampaikan ke warga, dirembukan kalau sudah sepakat, kemudian kita buat bareng-bareng menjadi dokumen rencana kerja yang siap dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dokumen rencana kerja, sebelumnya ini perlu juga kami sampaikan ya, sebelum rangkaian kegiatan online ini ya, yang kami lakukan bersama DLH, DLH sendiri sudah melakukan ada kegiatan sebelumnya. Jadi DLH melakukan sosialisasi Pergub 77 nomor dan ada PR sebenarnya, ada tugas, ada pun kegiatan yang diminta dari DLH untuk tiap BPS RW melakukan pemetaan kondisi aktual tata kelola sampah tiap RW, gitu ya, di setiap RW-nya melakukan pemetaan kondisi aktual. Nah, harapannya dari situ kemudian dokumen rencana kerja itu menjembatani menuju optimalisasi tata kelola sampah lingkup RW gitu ya, dari melihat gitu yang kelola yang aktual apa sih gitu, yang aktual kita gimana gitu. Kemudian kita melihat optimalisasi tata kelola sampah gitu, harusnya optimal seperti apa tata kelola sampah di lingkup RW. Nah, dari situ terwujudlah garis tengahnya dokumen rencana kerja apa yang harus dicapai dan bisa dicapai setiap RW. Nah, berikutnya, setelah warga melakukan mempunyai ya, setelah setiap RW, setiap BPS RW ataupun setiap RW mempunyai dokumen rencana kerja yang siap dilaksanakan, di tanggal 1 Juni kemarin seharusnya sudah dimulai uji coba pengangkutan sampah terpilah di 147 RW ya. Nah, kemudian setelah mempunyai dokumen rencana kerja, kemudian warga melakukan uji coba gitu dan dilaksanakan. Berikutnya adalah di format kegiatan BIMTEK ialah monitoring dan evaluasi. Nah, baru di kali ini ataupun pada tahap untuk BIMTEK kami itu baru sampai pada tahap 4 ataupun BIMTEK sesi keempat, yaitu monitoring dan evaluasi yang pertama, ini baru minggu lalu usai gitu ya. Kemudian nanti berikutnya akan ada monitoring dan evaluasi sesi kedua. Nah, apa yang terjadi di sana? Jadi sama nih sama di kelas sebelumnya. Ini juga menjadi terobosan BIMTEK, jadi terobosan buat yang BIMTEK yang kami lakukan, nggak hanya sosialisasi saja BIMTEK itu, tapi juga ada teori, juga warga diajak untuk mempraktikkan sehingga dalam diskusi terjadi produksi pengetahuan juga. Nggak hanya satu arah ya, gitu yang dilakukan. Nah, kemudian setelah tadi warga mendengarkan, melakukan, kemudian kami ajak mendengar di monitoring dan evaluasi, apa itu monitoring dan evaluasi, dan prinsip-prinsip dasarnya. Kenapa perlu melakukan monitoring juga evaluasi? Tentunya perlu sekali ya, supaya kita bisa menilai apa yang kita laksanakan, apa yang kita laksanakan, apakah sudah sesuai, sudah sampai di mana sih dari yang kita tuju gitu ya,
Dan tentunya untuk mengetahui itu, terus kita mengevaluasi, kita mesti melakukan apa. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita diskusikan di kelas. Di situ juga diskusi lumayan intens dari satu persatu RW untuk saling mengetahui apa sih tantangan dan hambat ataupun kendala gitu yang dihadapi, terus kemudian berbagi RW 1 dengan RW lainnya. Bisa jadi di satu RW ini menjadi tantangan, tapi di RW lain berhasil gitu, berhasil bisa melalui tantangan tersebut. Kurang lebih yang terjadi seperti itu. Nah, dari situ juga warga mempunyai, dari BPS bersama tim itu mempunyai ada tugas gitu ya untuk mengeksersis gitu bareng-bareng dan mengisi bareng-bareng mengenai laporan MONEF gitu. Kurang lebih seperti itu. Harapannya lagi-lagi dikerjakan bersama, nggak hanya tim BPS RW tapi dengan tim pendampingnya. Tentunya Baik, tadi. Bu Wilma. Oh iya, sudah mau habis. Okay. Saya reminder saja, mungkin bisa sembari ditutup. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu yang ingin dibagikan. Nah, mungkin saya sedikit lagi nih Mbak Tenia. Nah, dari sini perlu banget ada catatan kritis aja ya yang perlu saya bagi. Nah, catatan kritisnya adalah memang secara faktual belum semua RW telah memiliki BPS RW atau tim kerja seperti seksi operasional, seksi sosialisasi, pengawasan dan yang memadai. Karena beragam kendala ya gitu ya. Terus kemudian ada misalnya ada yang BPS-nya belum tahu gitu. Kemudian ada yang salah paham antara BPS itu adalah BS ataupun bank sampah dan segala macam. Terus yang kedua, komunikasi dan koordinasi antara BPS RW dan tim pendamping serta pemangku kepentingan lain atau kelurahan kecamatan itu belum intens dan optimal. Tapi nggak hanya itu, memang kami melihat ada yang belum intens, tapi ada juga tim BPS RW yang berjalan kencang gitu ya, bisa berkoordinasi karena ada koordinasi yang baik antara kelurahan dan kecamatan yang sangat mendukung. Bahkan memfasilitasi pertemuan untuk evaluasi setiap RW. Terus kemudian yang ketiga, kapasitas tim pendamping belum merata. Itu jadi faktor penentu keberhasilan komunikasi dan koordinasi juga. Jadi kan beragam ya. Ada yang secara skill juga ataupun pengetahuan yang belum memadai. Ini juga jadi faktor. Tapi sebenarnya dari supervisor harusnya bisa memetakan itu sehingga ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tapi kami sempat memberikan masukan bahwa bisa rame-rame, nggak hanya satu PJLP 1 RW, tapi bisa dibantu oleh PJLP lainnya. Harapannya PJLP ini bisa nggak hanya mendapatkan pengetahuan di satu RW, tapi di RW lainnya. Kemudian yang keempat, dukungan sosialisasi dan kampanye publik yang lebih masif itu masih perlu ditingkatkan. Jakarta Sadar Sampah dengan gerakan kolektif dan perubahan besar-besaran. Ini perlu banget. Ini masih belum terasa. Nah, tapi yang kelima ini adalah tantangan ataupun yang terjadi juga catatan kritis adalah pandemi COVID-19 sebagai kejadian luar biasa yang menghadirkan tantangan dan keterbatasan. Bisa jadi ini juga dari beberapa tantangan ataupun catatan kritis di atas itu memang terjadi harusnya ada inovasi gitu, tetap ada inovasi dan jalan keluar supaya krisis sampah kan sudah lama terjadi. Jangan-jangan dengan adanya COVID ini meningkatnya tajam. Nah, bisa pelan-pelan dan ketemu inovasi, tapi tetap memperhitungkan situasi ataupun kondisi psikologis Jakarta saat ini. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika kurang ataupun lebihnya. Kalau ada kurang atau lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik, Bu Wilma, terima kasih atas penjelasannya yang cukup teknis dan mendalam begitu ya, disertakan dengan sharing-sharing yang sudah terjadi di BIMTEK di beberapa RW binaan. Oke, kalau gitu kita sebelum masuk ke diskusi dan tanya jawab, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang coba dirangkum sama tim panitia, baik dari YouTube maupun dari Zoom. Jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung di chat saja, ditulis, diketik di ruangan chatnya di Zoom begitu ya, maupun di YouTube. Nah, sambil menunggu pertanyaannya komplit gitu ya dari semuanya, kita mau dengerin dulu sedikit sharing dan tanggapan dari Bapak Adian Sudiana
Selaku tokoh masyarakat ya bisa dibilang, karena beliau itu seorang warga dari RW 3 Cempaka Putih Timur dan merupakan pelopor kegiatan Samtama di Cempaka Putih Timur yang sangat aktif untuk menggerakkan warga dan tidak hanya di RW tempat tinggalnya namun juga di RW sekitarnya. Baik, untuk Bapak Adian, dipersilakan waktunya sharingnya mungkin bisa 10 menit ngobrol-ngobrol santai. Ya, baik Mbak Tenia, terima kasih diberikan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Saifuddin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup PLT, juga Ibu Susi dari bidang PSM, terus ada sahabat saya Mbak Wilma, terus ada teman-teman dari Diverse Clean Action ya Mbak Tenia, ada Mas Febri, Mbak Tina, ya, ada juga Mbak Kristi, juga dari Wahana Visi, Pak Hanung, Pak Daman, dan lain-lain. Juga teman-teman dari RW 2 Cipinang Besar Selatan, RW 5 Marunda, RW 9 Cilincing. Nah, di mana 3 lokasi tersebut saya pernah bercerita, artinya berbagi cerita tentang pengelolaan sampah lingkup RW. Jadi izin Mbak Tenia ya, saya mau cerita juga, bagi cerita bagaimana sih pengelolaan sampah lingkup RW di Kampung Samtama RW 3 Cempaka Putih Timur, di mana memang pengelolaan sampah di sini tingkat warganya sudah berjalan cukup lama dengan gerakan yang sudah boleh dibilang hampir masif ya di satu RW. Ini juga ada sering pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Juga ada sering sharing dengan Mbak Wilma dari Kota Tanpa Sampah, mulai dari tahun 2019 lah. Ini gerakan Samtama ini boleh dikatakan di tempat kami hampir 100%. Nah, di sini dikarenakan ketika kita memberikan edukasi, diajak tur jalan-jalan ya, maksudnya jalan-jalan bukan ke tempat wisata, tetapi ke Bantar Gebang. Nah, ini wawasannya terbuka. Ya, kita kasih penjelasan bahwa di Bantar Gebang itu sampahnya siapa, dan ternyata ini sampah kita yang kita produksi setiap hari. Nah, mengenai pengelolaan sampah di lingkup RW, di RW 3 Cempaka Putih Timur, itu sudah dilakukan di setiap RT, bahkan sekarang ini mau ditingkatkan kapasitasnya menjadi setiap rumah. Jadi yang selama ini itu baru ya kurang lebih presentasinya hampir 20% di masing-masing RT, kita mau tingkatkan bagaimana sampai masif total di setiap rumah, di 800 rumah di RW 3 Cempaka Putih Timur. Adapun kegiatannya sudah dilakukan setiap hari, pemilahan sampah dari rumah itu ditempatkan dari dapurnya masing-masing, ditempatkan pada ember-ember kecil ukuran 5 kilo, lalu dibawa, jadi dibagi 2 pengelolaannya melalui komposter, juga dengan penjemputan sampah terjadwal yang bekerja sama dengan Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih untuk dikelola sampahnya tersebut melalui biokonversi maggot di TPST 3R. Nah, untuk bank sampah di kita juga kondisinya sekarang bank sampahnya kita tidak satu RW tapi per RT. Nah, di 18 RT yang ada sekarang sudah dilaksanakan di 14 RT. Harapannya tahun depan ini sudah semua RT mempunyai bank sampah. Kenapa per RT? Karena wilayah RW 3 luas, ada 36 hektar dengan 18 RT. Nah, diharapkan pengelolaannya lebih terfokus atau terpusat pada RT, tidak lagi di RW. Awalnya memang di RW, tetapi kita arahkan di RT. Jadi semua itu terlihat masing-masing kegiatan-kegiatan pengelolaan sampahnya. Nah, baik pengomposan, bank sampah, ada juga biokonversi maggot skala kecil, skala RT. Nah, ini ada di 2 lokasi. Selain kita juga punya pengolahan sampah untuk organik dengan biokonversi maggot yang dalam hal ini di Pergub 77 uji coba penjemputan sampah terjadwal yang 1 Juni lalu. Alhamdulillah di tempat kami sudah dimulai dari 1 Februari. Nah, kita uji coba di beberapa RT, hingga saat ini sudah di semua
RT. Nah, ini akan terasa sekali pengurangan sampahnya, dan ditambah lagi kemarin itu juga banyak sekali hal yang diterima oleh warga dari sharing-sharingnya Mbak Wilma mengenai apa sih rumah minim sampah. Nah, jadi di sini bagaimana warga memahami sebisa mungkin terjadinya timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah dengan tidak menggunakan kemasan sekali pakai, terus makan. Jadi sehingga sangat sedikit sampah yang dihasilkan. Tapi memang kalau kita bicara sampah, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, malah ada hal tertentu seperti sampah-sampah anorganik ya dari penjualan online ya dari warga ini meningkat. Nah, di sini harapannya ke depan ini akan bisa ditekan lagi. Nah, itu sih dari kami ya di RW 03. Nah, hal yang baru lagi sekarang ini Kampung Samtama RW 3 Cempaka Putih Timur ini dijadikan desa wisata. Desa wisata pengolahan sampah oleh warga, tetapi mempunyai manfaat banyak. Selain kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta ya, dalam pengelolaan lingkungan pada umumnya, bukan hanya sampah. Ada urban farming, terus ada produk-produk daur ulang dari sampah-sampah yang dipilah. Bahkan ada satu produk yang sudah diekspor ke beberapa negara di Eropa maupun di Asia. Nah, kayak gini ini artinya sampah ini sebenarnya janganlah dijadikan masalah, tetapi dijadikan solusi. Nah, dan yang ujungnya nanti kita akan mendapatkan manfaat. Dan selain nilai ekonomi, tentunya juga bermanfaat bagi anak cucu kita. Karena sampah bukan merupakan warisan anak cucu kita, jangan. Nah, ini yang harus dikelola dan kita harus bertanggung jawab bersama. Jadi gerakan Samtama ini sangat terasa. Nah, jadi kami terus memakai gerakan Samtama ini sebagai suatu gerakan yang kompak di semua lembaga yang ada di RW, bukan hanya kegiatan pengolahan sampah, tapi kegiatan-kegiatan lain seperti program kampung iklim, program urban farming, maupun program-program kreatif lainnya. Demikian Mbak Tenia, mohon maaf bila ada kurang-kurang dari kami seperti itu. Kegiatan yang ada sampai saat ini barusan sempat saya tengok penjemputan sampah terjadwal sedang berlangsung dan ya alhamdulillah ini insya Allah akan menjadi hal yang baik dan menjadi contoh bagi RW-RW lain. Ya, memang kita juga di sini segera terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan kecamatan di 30 RW yang ada di Cempaka Putih ini dijadikan percontohan pengelolaan sampah lingkup RW dari 147 RW yang ada di DKI yang tadi disebutkan Bu Sisi. Demikian Mbak Tenia ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Wah, luar biasa nih Pak Dian sempat program Villa bawa untuk sharing-sharing nih ke beberapa kelurahan. Mungkin saya sebutkan juga ada Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Semper Barat, Marunda, Cilincing, dan Penjaringan ya. Kelima kelurahan ini yang memang dibina sama atau didampingi dan berkolaborasi bersama program Villa baik melalui Wahana Visi Indonesia maupun Diverse Land Action nih. Jadi bank sampahnya udah jalan kemarin kalau saya cek-cek di masa PPKM ini memang masih sedikit terkendala terutama untuk Penjaringan dan Cilincing begitu ya, tapi untuk 3 Jadi tadi poin penting dari Pak Adian juga di sini peranan kelurahan dan segala stakeholder itu sangat penting ya dalam menjaga semangat dan juga mendukung Bank Sampah maupun teman-teman BPS dan Samtama itu sendiri. Baik, itu tadi penyampaian materi dan sedikit sharing. Jadi saya langsung mengecek ada beberapa pertanyaan nih, wah sudah banyak sepertinya ya. Nanti setelah dapat jawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti mungkin bisa kita lihat bersama-sama videonya untuk menutup ya dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, mungkin izin Ibu Susi, Ibu Wilma, nanti Bapak Dian juga bisa mungkin kalau mau menambahkan membuka mukanya ya untuk kita jawab bersama-sama. Mungkin pertanyaan pertama dari Ibu Siti Soleha selaku Bank Sampah Kenanga RW 4 Semper Barat nih. Pertanyaannya ke Bu Susi. Apakah BPS RW sama dengan Bank Sampah? Mohon dijelaskan secara detail dan mungkin singkat tapi tetap detail ya Bu Susi.
Itu dulu mungkin pertanyaannya, kita satu-satu biar efektif. Ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Siti Solehaya dari Semper Barat. Ibu Siti, jadi kalau untuk BPS RW itu adalah bidang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Jadi yang dilakukan tidak hanya terkait dengan sampah anorganik yang di bank sampah, tetapi juga ada 3 jenis sampah yang lain, yaitu untuk sampah organik, kemudian untuk sampah residu dan sampah B3. Jadi keempat jenis sampah yang ada dari warga itu dilakukan pengelolaannya oleh bidang pengelolaan sampah. Nah, kalau untuk bank sampah mungkin ini akan lebih fokus kepada sampah daur ulang ya, atau sampah anorganik. Nah, mungkin itu bedanya ya, Ibu Siti. Jadi bank sampah itu bagian dari pekerjaannya bidang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Baik, terima kasih Bu Susi penjelasannya. Mungkin ini agak nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilis Herawati selaku PKK dan Ketua Bank Sampah Cucak Rowo RW 2 CBS. Wah, jadi mau nyanyi kayaknya. Jawabannya mungkin bisa nanti Bu Susi dan dibantu sama Bu Wilma ya. Pertanyaannya nih, kalau sampah yang bisa didaur ulang sudah ditangani dengan baik di kegiatan Bank Sampah. Tapi untuk sampah basah ini masih belum bisa dikelola. Nah, di sini limbah rumah tangga yang paling banyak tuh sampah basah. Gimana ya cara kelolanya dengan mudah dan singkat? Monggo, siapa dulu? Bu Susi atau Bu Wilma dulu? Baik, saya dulu ya. Terima kasih Bu Lilis dari Cipinang Besar Selatan ya Bu. Alhamdulillah nih kalau untuk sampah anorganiknya sudah baik. Nah, untuk sampah organik karena memang ternyata 53% sampah yang dikeluarkan oleh rumah tangga itu adalah sampah organik. Nah, jadi memang harus ada trik-trik khusus. Komposter bisa dimasukkan ke dalam tong komposter, atau jika di tempat Ibu tersedia lubang resapan biopori, ini juga akan sangat membantu ya. Jadi untuk sampah organiknya bisa dimasukkan ke sana. Lubang resapan biopori ini nanti akan berfungsi sebagai komposter juga, karena dalam jangka waktu tertentu sampah yang Ibu masukkan ke sana setelah diurai oleh cacing itu akan menjadi kompos dan bisa dimanfaatkan untuk urban farming atau tanaman hias yang ada di rumah Ibu. Atau bisa juga yang sedang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini, kita kembangkan namanya BSF, Black Soldiers Fly atau maggot. Jadi sampah-sampah skala RW itu dikelola di rumah maggot. Semua sampah organiknya masuk ke sana untuk nanti dimakan oleh maggot. Nah, maggot ini sendiri nanti juga akan menghasilkan nilai ekonomis, ya. Bekas kepompong dari maggot itu nanti juga akan bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Nanti mungkin juga dari Mbak Wilma, dari Pak Adian nih yang sudah melakukan itu di Cempaka Putih, karena di TPS 3 Erawasari itu sedang dikembangkan rumah maggot skala kecamatan yang akan menjadi percontohan bagi Provinsi DKI Jakarta. Baik, sebelum nanti ke Pak Adian di akhir biar komprehensif gitu jawaban dari lapangannya, ada sedikit pertanyaan dulu mungkin untuk ke Bu Wilma ya, sekaligus nanti Bu Wilma bisa menjawab menambah jawaban sebelumnya. Ini datang dari Bapak Priyat Teguh dari Sudin LH Jakarta Utara. Ini pertanyaannya, kalau ada RW yang tidak mau mendukung atau bekerja sama atau mungkin kurang kooperatif nih dalam Pergub 77 dan programnya, ini kita harus bagaimana ya gitu. Mungkin Bu Wilma bisa kasih tips dan trik. Baik. Baik. Berarti ini aku menjawab kedua sekaligus ya. Oke. Boleh. Mungkin untuk mengenai tadi pengelolaan sampah mudah terurai ataupun organik atau sisa yang organik sudah dijelaskan oleh Bu Susi gitu. Nah, sebenarnya ada ragam cara ataupun teknik untuk mengompos atau mengelola sampah organik atau sisa konsumsi organik. Nah, nanti tadi kan sudah disebutkan jenisnya. Sebenarnya bisa dilakukan di tingkat domestik ataupun rumah tangga. Pada saat di rumah tangga tidak bisa dengan segala tantangannya, macam-macam ya, tantangan warga tidak bisa mengompos di rumahnya, tentu bisa lanjutnya naik ke skala lingkungan.
dalam hal ini bisa dikomposkan di tingkat RT ataupun dikomposkan tingkat RW, kemudian di RW juga nggak memungkinkan, kemudian naik lagi ke TPS gitu ya. Misalnya tadi kan di RT ataupun di RW bisa juga, ataupun di satu jalan itu satu komposter ataupun satu tempat pengomposan bisa 10 atau 5 rumah. Begitupun juga di tingkat RW, bisa juga ada RW yang bisa mengupayakan pengomposan di skala RW-nya. Kalau sudah nggak bisa semua, nggak apa-apa, sama itu seperti beberapa untuk dikomposkan ataupun memang langsung dibawa untuk DLH untuk diolah gitu. Itu skalanya ya. Nah, berikutnya tadi pertanyaannya untuk bagaimana kalau RW ada yang menolak atau nggak mau. Nah, sebenarnya kuncinya di komunikasi. Komunikasi. Dan tadi sebenarnya sudah diupayakan sih sebenarnya sosialisasi yang baik. Dan bisa jadi memang belum nyampe sosialisasinya dan maksud dan tujuannya belum sampai dengan baik. Nah, perlu duduk bareng, bisa dalam arti dari Sudin ya. Jadi bisa duduk bareng nih, antara ini masalahnya di mana? Apakah memang masalah tidak mau ataupun kurang jelas? Nah, itu bisa menghadirkan semua stakeholder yang ada tadi. Selain dikenalkan dengan PJLP-nya yang siap membantu, wakil akan dikenalkan Pak RW dalam menjalankan peran ini, kami semua mendukung Bapak Ibu. Gitu, Pak RW tidak sendirian, ini bukan tugas besar sendirian, tapi ini kerja kolaborasi. Nah, tapi aktor utamanya Bapak BPS RW. Nah, jadi di sini tunjukkan duduk bareng, mengundang semua pihak, dalam hal ini kelurahan juga menyampaikan ikutan gitu ya. Kelurahan, kecamatan, kemudian dari Sudin paling dekatnya dulu gitu. Diduduk bareng, kemudian menyampaikan ulang tujuannya gitu. Poinnya dari komunikasi sih, Pak dan Mbak. Gitu aja. Baik, Bu Wilma, terima kasih. Ini kembali nyambung sama pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Ibu Eva Melina, selaku dari PKLH atau TLK dari Provinsi DKI Jakarta, begitu ya. Ini pastinya kan tahu ya dari segi best practice dalam hal menggerakkan warga ataupun perubahan perilaku warga dalam pemilahan, yaitu kegiatan dasar di rumah gitu ya. Dan berapa lama ya biasanya hal tersebut bisa berjalan di wilayah di Jakarta maupun di kota atau negara lain yang sudah sukses berjalan. Mungkin ini mau dijawab langsung sama Bu Wilma atau kita dengar langsung dari Pak Adian dulu sebagai pengalaman di lapangan? Monggo silakan siapa aja. Pak Adian dulu kali ya. Pak Adian boleh sekalian tuh Pak kasih tips dan trik tuh kemarin meyakinkan kelurahan, duduk bareng seperti yang disarankan Bu Wilma dan Bu Susi tadi, itu butuh proses berapa lama dan saran-sarannya apa mungkin bagi teman-teman yang lain Pak Adian? Monggo. Mungkin masih di mute Pak. Di unmute sebentar. Ya, baik Mbak Tenia. Benar ya apa yang tadi dikatakan Mbak Wilma, perlunya duduk bareng. Karena kalau belum duduk bareng kita belum tahu nih mau kemana sih pengelolaan sampah, apalagi ini terkait di warga. Nah itu yang paling utama ya, jadi biar kita sama-sama kolaborasi. Di satu sisi lainnya, kita sebagai tokoh masyarakat ataupun warga, itu harus mencontohkan. Tidak bisa kita memberikan saran tanpa mencontohkan. Dimulailah dari kita. Dari kita lakukan, contohkan, nanti warga yang lain akan melihat. Nah itu yang kami lakukan. Bahkan saya untuk mengompos dari tahun 2007 dengan skala rumah, terus sedikit-sedikit warga sudah mulai melihat dan manfaatnya memang terasa ya. Jadi nggak kemana-mana. Nah dari situ sampai gerakan sampah ketertarikan ketika terjadi setiap RT-nya itu melaporkan berapa nih setiap RT mengurangi sampahnya. Nah di sini bukan berlomba-lombanya, tapi peran dari warganya yang kelembagaannya secara kompak mau mengikuti. Apalagi sekarang ada penjemputan ya, sampah terjadwal. Itu lebih senang lagi. Kenapa? Karena memang ketika sampah organik itu lebih dari 24 jam akan menimbulkan masalah baru bagi yang belum mengompos. Tapi bagi yang mengompos itu bukan merupakan masalah. Jadi kita sudah bisa lakukan pengomposan baik skala rumah tangga ataupun di RT-RT. Tadi di setiap RT itu kita sediakan 2-4 tong komposter di beberapa titik, jadi memudahkan warganya untuk menempatkan sampah pilahnya. Nah, di kami betul untuk kelurahan dan kecamatan khususnya seksi Ekbang, nah ini kita sering koordinasi, duduk bareng, dan bahkan mereka mendampingi ketika teman-teman pendamping RW terjun ke RW.
melakukan sosialisasi juga yang dibantu oleh mohon maaf sambil saya ngecas sudah baterainya udah mulai maaf izin. Jadi Iya Pak Adian, nggak apa-apa. Kalian ya. Pak ditambahin sedikit tips and triknya, kan tadi udah ngejelasin bagaimana dari tingkat lurah, RW sampai ke RT gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang tadi pengelolaan sampah organik mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan sebelumnya Pak. Ini ada pertanyaan yang nyambung saya rasa dari YouTube. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya kalau di tingkat RT RW butuh ruangnya tuh gimana sih Pak? Butuh lahannya seluas apa? Terus ada juga pertanyaannya masih agak nyambung begitu ya. Jadi sekalian aja nih Pak Dian biar dijawabnya lengkap. Pertanyaannya ini dari Bu Septia Bank Sampah Bougainville. Kalau sampah yang didaur ulang itu kan tadi udah ke bank sampah dapur tadi sempat dijelasin baik hidroponik dan lainnya, composting dan lainnya, maggot juga ya udah dijelasin. Kalau yang nggak bisa didaur ulang kayak styrofoam ini gimana nih? Karena pas PPKM itu mungkin warganya banyak yang pesen order makanan online. Jadi 2 poin itu Pak tadi dari segi lahan yang dibutuhkan sama dari sampah yang belum bisa didaur ulang. Pak Adian kalau di tempat Pak Adian gimana? Masih di mute ya, mungkin harus di Oke. Baik Mbak Tania, terkait lahan di tempat kami itu semua di Gang MHT, lebarnya gang hanya 1,6 1,7. Jadi kita bisanya menempatkan di lahan sempit untuk menempatkan komposter. Memang tidak banyak, tetapi paling tidak di satu RT atau di satu gang 2-4 tong komposter itu udah cukup untuk skala RT. Tapi kalau untuk skala rumah kita gunakan ember-ember bekas cat, dibuatkan sebagai komposter skala rumah tangga. Jadi itu banyak juga ditemukan ember bekas cat itu kita jadikan komposter skala rumah tangga. Nah, terkait dengan masalah sampah yang tidak bisa didaur ulang ataupun tidak bisa dioper ke bank sampah, contohnya styrofoam di saat ini cukup banyak, ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk ditanami atau sebagai wadah tanaman hidroponik sederhana. Ada box styrofoam bekas buah, itu banyak sekali dibuang-buang. Itu sering kita manfaatkan sebagai sarana penyemaian tanaman sayuran. Juga dibuatkan wick system model hidroponik sederhana. Juga styrofoam yang buat bungkus bubur ataupun nasi goreng, itu juga bisa dijadikan sarana untuk menanam. Nah, media tanamnya dari mana? Dari kompos padat yang memang sudah dilakukan oleh kita. Gitu. Nah, intinya kita memberikan contoh. Jadi memberikan contoh dan tidak pernah lelah untuk memberikan sharing ataupun sosialisasi ke warga. Itu Mbak Tania. Baik, tadi pertanyaannya saya lupa sebutkan dari siapa karena dari YouTube nih ternyata tadi pertanyaannya yang tentang lahan itu dari Bapak Ahmad Fahrizal. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan senang sekali dari YouTube juga antusias dalam bertanya. Ini ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir sepertinya ya. Ini mohon maaf saya harus lihat ke bawah karena sambil lihat contekan gitu. Kita lihat tadi pertanyaannya mungkin terkait. Oh, ini udah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab langsung oleh semua narasumber. Nanti bisa dimulai dari Bu Wilma. Bu Wilma bisa sekalian tadi tambahin sedikit best practice-nya ya untuk di daerah lain. Lalu nanti disambut sama Bu Susi, baru nanti dari Pak Adian begitu ya untuk menjawabnya. Pertanyaannya ini hanya 1, tapi sulit dijawab kayaknya. Pertanyaannya ini adalah dari Bapak Singgi Gumelar dari YouTube. Pertanyaannya adalah PPKM ini kan mungkin akan selesai dalam waktu yang tidak sebentar gitu. Nah, kira-kira program Pergub 77 ini kan sangat baik, tapi memang sangat-sangat mengandalkan partisipasi masyarakat secara masif. Tapi PPKM ini akan mempengaruhi implementasinya saat berjalan di lapangan. Kira-kira modifikasi dan tips dan triknya kira-kira bagaimana ya gitu. Jadi itu bisa sekalian menutup dan nanti kalau ada pesan-pesan tambahan jika mau disampaikan kepada peserta dipersilakan. Monggo Bu Wilma dulu ya. Silakan. Baik, ini saya share
yang best practice tadi ditanyakan berapa lama atau sekaligus menjawab ya? Boleh sekaligus, jadi Sekaligus, menjawab best practice-nya dulu, lalu ngejawab Oke. tentang yang PPKM, baru penutup. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Mungkin mengenai tadi berapa lama sih bisa ada terjadinya perubahan perilaku. Nah, sebenarnya beberapa ini saya hanya saya sharing ya mengenai program ataupun modul rumah minim sampah yang kami lakukan sejak tahun 2015 di Jakarta, di 20 komunitas warga dan RW di jadi modul ini disusun berdasarkan beberapa penelitian juga kami pengalaman di lapangan. Paling penting adalah pada saat adanya tentang perubahan perilaku itu pertama dalam hal waktu itu tidak bisa diburu-buru gitu ya. Nah, kemudian pertama kita harus kenal atau trust dahulu dengan warga gitu. Warga trust dengan kami ataupun kita semua gitu bahwa ini hal yang baik dan bisa kita lakukan bareng-bareng. Dari situ yang kedua, selama masa kita waktu itu bikin tantangan rumah minim sampah selama 7-14 hari, dan di sini intensif menemani mereka, menemani warga, terus kemudian intensif mengingatkan apa aja strateginya, terus kemudian segala macam pengetahuan yang mendorong terjadinya produksi pengetahuan antar satu warga dengan yang lain dalam strateginya yang minim sampah, kelakuan perilaku yang minim sampah. Terus kemudian tentunya perlu dalam prosesnya itu perlu pemberian apresiasi dengan apresiasi juga afirmatif bahwa hal ini bisa kok dilakukan gitu. Karena dan ini perlu apresiasi, hal kecil, progres kecil juga harus diapresiasi. Nah, jadi terus kemudian juga terus mendukung supaya warga ataupun warga komunitas yang kita dorong itu juga punya bangun kepercayaan diri. Terus kemudian yang keempat, perlu juga progres penting dan berharga ini kita perlu peka dan mengenalinya dan mengapresiasi tadi ya, progres kecil, kemudian progres di lingkungan, terus kemudian tadi saling tukar berbagi pengetahuan itu juga saling belajar itu bahwa perjalanan hidup minim sampah di satu keluarga itu bisa jadi di tempat lain, di keluarga lain ataupun di warga lain tidak jadi tantangan gitu, bisa dengan berbagi itu juga saling menyemangati dan mendapatkan pengetahuan. Nah, biasanya saling tukar berbagi ataupun proses berbagi di akhir dari masa tangan tadi itu kita rayakan proses pengetahuan yang terjadi, dan biasanya proses ini lebih powerful di antara yang lain karena warga sendiri yang berbagi, bukan kami ataupun dari pemerintah yang berbagi bagaimana harus dijalankannya hidup ataupun perilaku hidup minim sampah. Nah, berikutnya tadi pertanyaan yang kedua dari Mbak Tenia adalah PPKM ya, apakah bisa? Nah, pada dasarnya bisa aja. Ini terbukti memang beragam yang ada di 147 gitu. Memang ada yang stuck sama sekali tidak bisa karena ada zona merah dan beragam gitu. Ada yang beberapa hal baik ataupun hal positif yang perlu kami bagikan adalah beberapa kader misalnya gitu yang inisiatif gitu, memang warga tidak bisa direpotin atau direcokin, tapi dimulai dari kader sendiri. Ada kader PKK, kader Jumanti, kader Dasar Wisma, mereka bilang nggak mungkin nih kita nggak jalan karena kita orang yang paling tahu dan paham dan kita tahu betul kenapa harus mengurangi sampah dan kenapa harus menjaga lingkungan. Kita mulai dari kita dulu. Nah, dengan segala keterbatasan 50-an sampai 60 kader PKK ini memulai dari dirinya sendiri. 60 kakak bisa dibilang seperti itu. Ini banyak sih terjadi seperti itu. Ada beberapa tempat terjadi seperti itu dan dimulai dari situ aja. Terus kemudian harapannya pada saat saya tanya kok bisa seperti itu? Ya kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi kita bisa menyicil pada saat nanti pandemi sudah berangsur pulih, keadaan berangsur pulih, kita punya banyak sangu ataupun catatan untuk perbaikan. Jadi nyicil gitu. Terus kemudian yang kedua bisa memanfaatkan media WhatsApp group itu tadi seperti yang apa yang dilakukan, hal kecil yang pernah dilakukan warga dan seluruh tim BPS mungkin dari PJLP-nya yang sedang membantu itu bisa di-share di grup WA gitu, bahwa ini loh lagi sosialisasi tapi jarak jauh gitu misalnya dengan cara yang unik. Terus kemudian ini memang kita belum mau ngerecokin warga tapi sudah dimulai dengan kader dulu. Jadi hal-hal positif yang sudah dimulai itu
disosialisasikan melalui WhatsApp group. Jadi walaupun kayaknya senyap tidak melakukan apa-apa secara fisik dilihat di lingkungan, tapi warga melihat ada foto-foto bukti bahwa banyak yang sudah diupayakan beberapa tim BPS ataupun tokoh lainnya di keluarga. Baik. Terima kasih Bu Wilma. Itu udah jadi satu rencana tindak lanjut ya abis hari ini, bahwa bisa memanfaatkan grup WA gitu ya, dan memaksimalkan kader-kadernya dari semua komunitas yang ada di sini untuk bisa setidaknya woro-woro dulu gitu. Jadi nanti itu bisa menjadi pembelajaran dan memberikan semangat ketika nanti sudah bisa lebih leluasa dalam bergerak di lapangan. Terima kasih Bu Wilma. Kita sekarang masuk ke Ibu Susi nih. Bu Susi, pertanyaannya gimana nih kalau misalnya di masa PPKM ini apakah memungkinkan, dan mungkin bisa kasih satu rencana tindak lanjut juga nih kayak Bu Wilma tadi. Silahkan Bu. Ya, baik. Ya, betul sekali ya, di masa PPKM ini memang sejak 2020 itu kita juga agak terkendala di dalam melaksanakan pendampingan di warga yang dilakukan oleh teman-teman PJLP. Ada kesulitan untuk menemui pengurus BPS atau pengurus RW-nya karena memang lokasi di sana sedang zona merah seperti itu ya. Nah, tapi ini sekali lagi komunikasi melalui WA Group yang tadi disampaikan Mbak Wilma itu sangat efektif di antara warga dan juga dengan teman-teman PJLP. Nah, jadi selain dengan WA Group ini juga sosialisasi melalui medsos itu juga sangat efektif melalui Facebook atau Instagram gitu yang banyak dilakukan. Pak Dian ini contohnya, beliau tidak pernah kenal lelah, memang selalu share apapun aktivitas yang dilakukan di lokasinya. Nah, ini akhirnya mengingatkan kembali kepada semua orang bahwa oh iya, kita bisa melakukan berbagai strategi dan upaya. Nah, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup yang kita laksanakan adalah kita terus melakukan pendampingan dengan melakukan kita agendakan untuk saat ini memang fokusnya ke 147 RW percontohan. Nah, ini juga nanti dengan ada tambahannya 10 RW dari dampingan program Finla ini, insya Allah ini juga akan secara intensif kita dampingi untuk melaksanakan program-program BPS RW-nya. Mungkin itu katanya. Baik, makasih Bu. Ini ada sedikit pertanyaan selentingan yang saya rasa penting-penting nggak penting nih. Kalau misalnya pertanyaannya adalah dari Bang Sampah Cocokrowo lagi nih, kalau cara bijaksana menegur tetangga yang suka bakar sampah tuh gimana? Setahu saya benar ya Bu, bisa dilaporkan via aplikasi Jaki ya, kalau misalnya di DKI Jakarta, di DLH ya Bu? Betul. Betul, karena memang di DKI Jakarta itu sudah ada payung hukumnya ya, bahwa dilarang untuk membakar sampah. Perda 3 tahun 2013 dan juga sudah disempurnakan pada tahun 2019. Nah, jadi itu bisa dilaporkan via aplikasi, nanti petugas dari Dinas LH yang akan menindaklanjutinya. Betul, Mbak Denia. Baik, terima kasih Bu Susi. Jadi udah terjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Wah, senang sekali nih, kayaknya semua pertanyaannya hampir semua itu terjawab di hari ini. Baik, kita mau menutup dengan yang semangat-semangat nih, Pak Adian. Kita boleh dengar nggak Pak Adian tips dan trik tadi untuk selama PPKM, rencana yang bisa dilakukan nih selain WA Group tadi kira-kira apa? Sama mungkin kalau mau ada tips juga terkait cara bijaksana menegur baik belum memilah sampah maupun bakar sampah itu gimana gitu. Silakan Pak Adian sekaligus menutup. Masih harus diizinkan ya. Oke. Ya, baik Mbak Tania ya. Memang benar, apalagi di kondisi PPKM seperti ini, kita juga memberikan saran ke teman-teman. Saya pun ikut turun ya ketika di wilayah tempat tinggal saya itu dikepung sama kondisi positif COVID. Ada 39 orang. Nah, kita tetap melakukan pemilahan sampah dengan prokes ketat. Bahkan saya juga menggunakan salah satu pelindung ya, di mana sampah-sampah itu kan tetap harus kita jemput ya, untuk kita taruh di komposter maupun di ember-ember organik yang sudah disediakan. Nah, jadi artinya kita juga melindungi diri, tapi
kalau ini dibiarkan, ini kan akan terus bertumpuk, dalam arti isolasi mandiri yang bisa 10 hari sampai 14 hari. Ya, jadi kita harus tetap lakukan dengan prokes ketat. Alhamdulillah, nah ini bisa diikuti dengan teman-teman lain, dan pemilahan sampah, pengangkutan terjadwal terus berlangsung hingga hari ini. Nah, tips-tips lainnya untuk ketika kita melihat atau menegur warga yang membakar sampah, ya lakukan dengan baik, artinya dengan bahasa yang pantas, bahwa memang ini sudah ada payung hukumnya untuk di DKI Jakarta tidak boleh membakar sampah. Selain dapat mengganggu kualitas udara atau membuat polusi udara. Dan ini bisa dilaporkan, ada pergubnya, ada perdanya. Nah, artinya ini kita lakukan peneguran dengan bijak. Untuk bagaimana warga yang belum memilah, nah ini juga sekarang ada beberapa RW yang sudah menerapkan, kalau nggak memilah nanti untuk misalnya ketua RT-nya bilang mau ada keperluan mengurus surat ataupun pengantar ya, nah itu biasanya ditegur dulu, tolong nanti setelah ini dilakukan ya, tapi tetap kita buatkan surat pengantar, bukan berarti tidak. Nantinya nih yang kayak gini akan ketemu kepada ketua-ketua RT yang sebagai pelopor atau penanggung jawab di wilayahnya. Jadi disampaikan kepada warga agar ayo dong memilah, yang lain aja mau, kenapa enggak? Karena kita sama-sama nih, nantinya sampah ini akan dibawa kemana? Ke tempat orang loh, bukan tempat kita, walaupun itu ada yang dikelola oleh DKI. Di Bekasi itu kan bukan tempat kita, kita akan namanya merugikan orang di Bantar Gebang. Jadi artinya ayolah sama-sama, mulai dari sekarang, mulai dari kita sendiri, dari rumah kita sendiri, pilah sampah dengan bijak. Itu aja Mbak Tenia, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Adian, Ibu Wilma, Ibu Susi. Hari ini antusias warga. Tadi kami sudah dapat laporan-laporan nih dari warga di foto ketika lagi streaming di HP gitu ya. Ada yang nge-screenshot komentarnya. Jadi alhamdulillah dengan program Finla ini, insya Allah dari Wahana Visi, Diverse Clean Action tetap berkomitmen walaupun PPKM untuk terus bekerja sama mewujudkan program Samtama. Baik, mungkin sebelum menutup kita bakal ada sebuah video dulu dari DLH. Jadi tolong jangan kemana-mana. Setelah nonton video baru kita tutup bersama kali ya, karena kayaknya videonya udah di-sharing nih sekarang. Oke, kita bisa tonton bersama. Ya. Untuk pengumuman tanya jawab dan materi nanti kita sampaikan setelah video ya. Rumah yang sehat itu menyenangkan. Bukan cuma nyaman, rumah yang sehat juga bikin hati tenang. Apapun kesibukan dan latar belakangmu, kita semua tinggal di dalam sebuah rumah besar yang menjadi tempat kita bergumul setiap harinya, Kota Jakarta. Sebagai penghuni, kita tentunya ingin rumah kita bersama selalu berkembang, nyaman, rapi, dan sehat. Jakarta yang bersih dan hijau gak harus sekedar jadi mimpi. Tapi aku, kamu, dan kita semua harus ikut berkontribusi. Perkenalkan, Jakarta Sadar Sampah. Sebuah wadah kolaborasi yang ingin mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan hijau lewat kesadaran untuk menanggulangi. Kamu bisa turut terlibat lewat 3 aksi nyata. Kurangi, pilah, dan olah. Kebersihan dan kesehatan sebuah kota bermuara di rumah kita masing-masing. Ketika kamu memelihara lingkungan tempat tinggalmu, kamu juga menjaga kebersihan dan kesehatan kota Jakarta. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mantap videonya, kapan lagi kan terkoren ada di jalanan ibu kota kita berentet gitu kan. Cakep ya dari video, dari bird eye view dari atas.
Oke, Bapak Ibu, mungkin sekalian reminder bagi yang bertanya terkait materi paparan hari ini akan kita kirimkan, tapi pastikan dulu mengisi daftar hadirnya, belum terlambat. Bagi yang ada di YouTube maupun di Zoom, mohon tolong izin diisi link Google Form-nya yang ada di chat bawah ini ya. Nanti kita akan sampaikan di mana bisa mengakses materi dari hari ini. Selain itu, Bapak Ibu, untuk penanya terpilih ada Ibu Siti Soleha dari Bank Sampah Kenanga, Sampar Barat, ada Ibu Lilis Herawati dari Bank Sampah Cucarowo, ada Pria Teguh dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Ibu Eva Melina dari TLK DLH Jakarta, dari Septia Bank Sampah Bougainville, dan Ibu Sati Iwu dari Bank Sampah Cucarowo sudah dijapri nih sama panitia untuk mendapatkan hadiah menarik dari program Finla. Dan tentunya ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita, bakal ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, jadi tolong di-follow Instagramnya Jakarta Sadar Sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, habis itu juga mungkin Instagramnya yang komunitasnya Bu Wilma, dan juga tentunya Diverse Plan Action dan Wahana Visi Indonesia. Nah, untuk menutup, mungkin sedikit aku kasih pantun yang sudah disiapkan sama panitia gitu ya. Baik, pantunnya mana ya? Oke. Paling enak biji selasi ditambah gula, aduh nikmatnya. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.